Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung di rapat Zoom kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin Saudara Sadrak bisa mengangkat kita dalam doa? Baik, Ibu. Ya, silahkan. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini dengan ajaran agama Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Saudara Sadrak yang sudah memimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini, kepada Saudara Rinto bisa membagikan layar. Adik Rinto. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Saudari Rinto yang sudah send screen. Pada pagi hari ini, Ibu akan membawakan sebuah materi yang berjudul jabatan yang diperoleh sesuai jurusan. Baik, yang pertama yaitu pengertian jabatan. Secara etimologi, jabatan berasal dari kata jabat yang menurut KBBI dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenan dengan kedudukan dan pangkat. Jabatan juga dapat diartikan kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak seseorang pegawai negeri sipil atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan. Yang selanjutnya, macam jenis tipe jabatan. Di sini ada dua jenis tipe jabatan, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural ialah jabatan yang secara tegas yang terdapat dalam struktur organisasi. Yang kedua yaitu jabatan fungsional. Jabatan fungsional ini ialah jabatan secara teknis yang biasanya tidak tercantum dalam struktur organisasi. Selanjutnya yaitu tips pemilihan jurusan sesuai jabatan yang ingin adik-adik ambil. Yang pertama itu pahami minat dan bakat. Di sini sebelum adik-adik mengambil sebuah jurusan, adik-adik pahami dulu minat atau bakat adik-adik itu di mana. Misalnya minat adik itu dalam menggambar atau melukis. Nah, jurusan yang tepat itu di mana? Yang kedua yaitu konsultasi dengan orang terdekat yang berpengalaman. Di sini
adik-adik diminta untuk mencari tahu dulu jurusan-jurusan yang akan adik-adik ambil. Misalnya mencari tahu ke teman atau keluarga yang sudah berpengalaman. Yang ketiga yaitu lakukan riset jurusan-jurusan. Di sini sebelum adik-adik menentukan jurusan yang ingin diambil, adik-adik harus mengetahui dulu jurusan yang adik ambil ini maksudnya adik-adik harus mencari tahu dulu jurusan, misalnya contoh ya, Ibu berikan contoh yaitu misalnya adik-adik ingin mengambil jurusan arsitek. Nah, adik-adik harus tahu dulu pelajaran apa saja sih yang dibahas dalam jurusan arsitek tersebut. Yang keempat yaitu pahami keuntungan dan konsekuensi pilihan. Dan yang kelima yaitu mencari tahu passionmu. Yang kelima di sini adik-adik harus mengetahui dulu bakat apa yang adik-adik punya. Selanjutnya yaitu tentang Saudari Safer bisa geser slide berikutnya. Saudari Safer, oke, terima kasih. Baik, yang berikutnya yaitu jurusan yang sesuai dengan prospek kerja. Di sini Ibu ambil hanya 3 jurusan, sebenarnya sih banyak ya jurusan-jurusan yang ada di tingkat SMK. Di sini Ibu hanya ambil 3 jurusan, yaitu teknologi informasi, teknik mesin, dan kesehatan. Pada jurusan teknologi informasi ini, jurusan ini dapat bekerja di bagian analisis keamanan, CISO atau direktur keamanan, riset keamanan, dan programan. Yang kedua itu teknik mesin. Jurusan teknik mesin ini dapat bekerja di bagian perkantoran. Tapi ada kala juga bisa bekerja, kadang juga bekerja di lapangan. Yang ketiga yaitu jurusan kesehatan. Di jurusan kesehatan ini, adik-adik dapat bekerja di umum, bidan, perawat, dan lain-lainnya. Oke, sampai di sini saja materi yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya yaitu Ibu membuka sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau bertanya, Ibu persilahkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Saya Ibu Mariana Pua. Ya, silakan untuk adik Mariana Pua. Bisakah Ibu jelaskan macam-macam contoh dari jabatan pekerjaan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional? Itu saja, Bu.
Baik, terima kasih atas pertanyaan dari adik Mariana. Pertanyaan dari adik Mariana tadi yaitu contoh pekerjaan yang bersifat fungsional dan struktural. Di dalam jabatan fungsional ini, contoh pekerjaannya itu seperti guru, dokter, dosen, dan teknisi komputer. Kalau dalam struktural itu seperti dia ini lebih arah ke jabatan pemerintah. Ibu kasih contoh yaitu seperti direktur jenderal, sekretaris jenderal, dan kepala biro. Bagaimana untuk jawab untuk tanggapan selanjutnya dari adik Mariana? Bisa diterimakah atau masih kurang? Bisa diterima, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, sebelum kita mengakhiri kuliah, minta maaf, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan kesimpulan dari semua materi yang Ibu jelaskan tadi. Mungkin ada teman-teman yang bisa menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Saya, Bu. Ya, baik. Saudari Safer, silakan. Baik, Ibu. Jadi yang saya pahami dari materi tadi, jabatan adalah pangkat atau kedudukan yang diperoleh seseorang saat bekerja. Bisa berupa jabatan struktural atau fungsional. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudara Saverius yang telah menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita menutupi pertemuan kita pada Zoom pada pagi hari ini, mungkin ada untuk saudara Safer bisa memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu. Ya, silakan. Sebelum kita berpisah dari ruang virtual ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini secara ajaran Protestan. Teman-teman yang lain dan Ibu bisa menyesuaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami telah menyelesaikan pelajaran kami hari ini. Biarlah bermanfaat bagi masa depan kami, ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara Safer yang sudah memimpin kita dalam doa penutup pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih juga. Terima kasih juga, Ibu. Sampai jumpa.